suatu hal yang nggak bisa saya utarakan ya akhirnya kita redupkan dulu untuk saat ini gitu kan. Karena mati lampu kali redupnya. Nah mungkin Kayaknya seperti itu. sih. Mungkin bayar listrik. Mungkin bunyi terus token. Karena justice itu kan keadilan, law itu hukum. Soccer itu ya bola. Kalau di Inggris kan football. Lah kita ngambil soccer itu dari Australia itu soccer. Gitu, soccers gitu. Berarti komunitas ini ada undang-undang ini. Nggak ada kali. Santai slow. Jadi kadang kita terlalu usia-usia dini tuh terlalu ditarget. Nah ya. Jadi ketika dia udah beranjak usia 15 sampai 17 tuh mereka udah puas. Jadi target-target itu yang dari kecil itu usia-usia dini kalau bisa tuh jangan dibebankan ke anak-anak usia-usia 8, 10. Karena juara itu ya menurut saya itu hadiah. Fondasi awal itu emang disiplin ya. Karena dengan disiplin kita terapkan disiplin di lapangan, otomatis nanti mereka juga bakal terbawa di luar lapangan. Ya entah itu disiplin jam tidur, ya kan, jam makan, nah itu jadi rumah ya. Keseharian rumah. Jadi kita tekankan emang dari awal tuh disiplin menuju ke pemain profesional tuh nggak gampang. Jadi harus benar-benar disiplin ketat. Ya, nah. Kembali lagi, udah lama nih kita nggak pernah podcast lagi nih Mas Gun ya. Sekali podcast langsung ngomongin bola nih, pas banget lagi ngetren banget soal bola ya, bola Indonesia apalagi ya. Gila banget. Lagi rame-ramenya. Demamnya ini, iya. Rakyat Indonesia nih. Iya, semua mungkin berharap biar menang ya, kita doain iya. ya. Nah di sela-sela timnas juga lagi bertanding, terus di Indonesia juga hype-nya bola. Nah kita ngomongin soal bola nih. Kemudian kita ngobrol tentang ada komunitas bola juga ya. Ada dong. Di Tangerang khususnya. Mungkin teman-teman yang belum tahu boleh berikan diri dulu nih. Sebelah saya dengan Pak siapa? Dengan Bapak Erik. Erik Thohir. Woi sama. Kita ketemu akhirnya. Lagi. Sekian lama ya. Ini Erik Thohir berarti ini. Tapi Bapak nggak ganti pelatih kan? Enggak, udah cukup itu. Oke, dengan saya Gunawan, gundul tapi menawan. Oke, saya Bob Kadit. Bob Kadit. Nah, tadi kan saya singgung tentang komunitas bola. Nah, boleh jelaskan dulu nih, di belakang ada gambarnya ya. Yes ya. Ya. Nah, mungkin boleh dulu kenal basicnya Pak Erik itu apa, backgroundnya mungkin teman-teman yang nggak tahu nih apa sih sebenarnya ngomongin apa nih gitu-gitu. Ya, kalau untuk background saya awalnya SMP itu saya kiper, memang awalnya dari kiper. Itu saya sempat latihan kiper di Persita. Itu hampir 2 tahun. Selangnya berwaktunya itu saya SMA, saya pindah ke Persikota. Waktu itu kan Persita, SMP-nya di SMA-nya saya di Persikota, sempat latihan juga selama 1,5 tahun ya. Kebetulan memang saya basicnya suka bola kan. Memang kalau kenapa saya jadi kiper ya karena memang saya nggak mau capek sebenarnya lari-lari kan gitu. Lebih ke milih stamina. Nah, saya lebih pilih Gitu ya, jatuh-jatuh pada saat itu kan. Nah, tapi kalau untuk sampai seterusnya saya waktu setelah lulus SMA itu saya masuk di D3 itu saya juga tetap jadi kiper, tetap bola juga untuk kegiatannya selama di sana. Lalu di kuliah di Yogyakarta di Fakultas Hukumnya juga bola juga, basicnya juga jadi tetap kiper juga seperti itu. Wah, always kiper ya. Udah lama udah ngertiin dunia bola gitu ya. Nah, seperti itulah. Gimana sih waktu itu perjalanannya Pak Erik sendiri tentang bola kan? Maksudnya sempat kita dengar tuh kalau bola tuh wah nggak gampang nih buat masuk kayak misalnya untuk masuk skuad liga atau apa gitu, ada misalnya ada kayak semacam permainannya lah gitu. Oh nah, iya, titipan gitu kan. Iya, bahasa saya gitu. tuh ya. Iya, nah kenapa maksudnya tetap pengen sampai akhirnya dari SD, SMP, SMA, terus kuliah sampai akhir ada komunitas ini, kenapa terus bola dengan segala banyak problematik nih di sepak bola kita kan? Ya sebenarnya kalau untuk basic saya kenapa saya senang sama bola itu awal mulanya itu dari bapak saya. Kebetulan bapak saya juga suka bola.
Kebetulan bapak saya juga basicnya keluarganya juga bola sebenarnya ya. Karena bapak saya juga kebetulan dulu striker tapi beda dengan saya gitu kan. Dulu bapak saya juga striker juga kebetulan bapak juga sempet masuk Suratin yang di kampungnya. Kebetulan bapak itu kan dari Jawa Timur, dari daerah Tulungagung. Surabaya, ya. Nah seperti itu. Jadi saya tahu bola itu ya dari bapak sebenarnya gitu kan. Kenapa saya berkecimpung di bola itu ya karena memang saya tuh sukanya sama bola. Dari dulu saya suka bola. Karena bagi saya itu bola itu kayak saya dapat passionnya dari situ sebenarnya. Ya dengan karena jadi gimana ya kalau untuk bola itu saya nggak bisa lepas lah. Dari awal mulanya saya dari kecil SD, SMP, SMA, kuliah sampai saya bekerja pun saya tetap di bola. Di bola. Gitu loh. Akhirnya jatuh Bapak di Tangerang nih ya. Sekarang bertugas di Tangerang ya, Pak? Sekarang dulu Tangerang, sekarang tugasnya saya pindah ke Jakarta Selatan. Oh, sekarang Jakarta Selatan. Dengar-dengar kayaknya ngebentuk sebuah tim juga ya, Pak? Lebih ke football atau soccer gitu, Pak? Oke. Sebenarnya awal mulanya itu saya tuh waktu bekerja di Pengadilan Negeri Tangerang itu awal mulanya itu tidak tahu bola itu apakah ada atau tidak karena pada saat saya dari Bogor pindah ke Tangerang itu mainnya saya tuh nggak ada bola tapi hanya badminton waktu itu. Tiba-tiba kita diajak sparring dari pusat, kita coba membentuk tim ya ternyata ya karena baru ya jadi mau nggak mau ya kita dibantai waktu itu 14-0 karena masih baru itu kan PN Tangerang itu terbentuk 14-0 motivasi 14-0 Dengan adanya seperti itu akhirnya dibentuklah saya mencoba bentuk PN Tangerang FC dan kebetulan saya pada saat itu ketuanya juga mendukung. Akhirnya dibentuklah tim bola PN Tangerang FC itu terbentuk seperti itu. Dan kebetulan kalau nggak salah itu di bulan September tanggal 22 itu terbentuklah tim PN Tangerang FC. Setelah dibantai 14-0 tuh pada saat itu. Nah setelah itu banyaklah kita menjuarai. Kebetulan kami dari tuan rumah juga membuat suatu turnamen kayak Forfeo yaitu Peradilan Cup Jilid 1, 2, dan 3 sudah kita gulirkan pada saat itu. Dan kebetulan alhamdulillah pada saat Jilid 1 ya kita juara 2. Pada saat Jilid 2 dan Jilid 3 Peradilan Cup-nya alhamdulillah juara 1 terus. Wow, naik peringkat ya jadi. Awalnya itu emang maksudnya itu kan dari sebuah teman-teman yang di tempat kerja suka bola nih akhirnya dibikin komunitas. Awalnya emang cuma iseng hobi aja karena suka bola atau kayaknya lebih enak dibikin serius nih waktu itu. Awalnya hobi sebenarnya. Hobi. Kebetulan saya juga mencoba pendekatan dulu kepada para pemain, kira-kira mana yang serius, mana yang enggak kan gitu. Karena problematika bola itu kan kita susah nih mencari pemain tuh dia benar-benar mau serius kan nih di bola, apakah hanya sekedar datang main udah selesai kan gitu. Karena bagi saya kan bola itu kan nggak sekedar datang main, cuma tetap ada namanya kita tuh berkumpul. Ya makanya saya bilang bagi saya tuh perkumpulan bola yang saya dirikan itu pada saat saya membuat ya saya ingin membuat bola itu bukan suatu klub tapi ya suatu keluarga seperti itu. Lebih kebersamaan yang ya Pak ya. Oke. Oh ini kebetulan Coach Randy datang nih ya. Wah nanti saya kasih tempat di sini ya. Nah akhirnya dari PN itu terus lanjut sampai bulan apa nih, tahun berapa awalnya? PN itu berdiri tahun 2022. Oh 22 oke. September 2022. Nah kebetulan tahun 2024 saya pindah. PN Tangerang FC itu masih berdiri lah pada saat itu. Cuman karena sudah pergantian pengurus, pada saat kebetulan tahun 2002 saya jadi ketua PN Tangerang FC. Lalu saya dapat mutasi pindah ke PN Jakarta Selatan. Akhirnya 2004 saya pindah ke sana. Pergantian pengurus, ternyata pengurus yang terpilih ini redup lah karena ada sesuatu hal yang nggak memang sebenarnya PN Tangerang FC tetap ada. Cuman karena ada sesuatu hal yang nggak bisa saya utarakan ya akhirnya kita redupkan dulu untuk saat ini gitu kan. Karena mati lampu kali redup ya. Nah mungkin seperti kayaknya itu. sih. Mobil bayar listrik. Mungkin bunyi terus token. tit gitu kan. Jadi setelah itu saya pindah ke PN Jakarta Selatan. Ya kalau di PN Jakarta Selatan tidak ada bola. Kebetulan sebenarnya ada, cuman orang-orang yang saya rangkul untuk bermain bola itu nggak seantusias waktu di PN Tangerang ya. Oh antusiasnya kita lihat ya Pak ya. Tapi tetap saya membuat suatu komunitas gimana caranya teman-teman saya yang dari pernah di PN Tangerang FC ini
bisa membuat klub lagi nih, perkumpulan lagi nih bola. Akhirnya tahun 2024 bulan November tanggal 7 ya terbentuklah nih JLS. JLS. Oh tuh boleh. Justice Law boleh Soccer. lihat ya. Jelas banget. Warnanya gold. Inilah Justice Law Soccer. Kenapa namanya Justice Law Soccer? Karena kebanyakan dari kita itu kan dari peradilan. Hukum lah intinya. Iya. Ada memang nggak sebatas hukum aja, ada dari luar juga ada. Cuman kenapa kita mengambil Justice Law ya karena memang basic kita kebanyakan itu dari hukum seperti itu. Mungkin itu. Merangkul dari semua pihak juga ya Pak ya. Sebenarnya merangkul semua, nggak harus dari hukum enggak, cuman dari luar atau umum pun bisa masuk ke mereka yang berbakat, yang punya komitmen dan lain sebagainya. Betul. Yang mau sama-sama lah intinya. Ya seperti itu. Yang mau maju bareng, yang mau seneng bareng. Itu dia. Ya, itu yang. Terus kegiatannya apa aja tuh? Misal kalau dari JLS sendiri itu apa? JLS itu banyak ya, kita pada saat kita membangun tim JLS itu banyak lika-likunya karena kita dari pembentukan nama aja kita sampai mengikatkan beberapa kepala. Kira-kira apa nih nama klubnya apa? Terakhirnya karena saya juga hukum, ada teman saya juga kebetulan ada Mas Nandi dengan Mas Wira. Nah, dia juga hukum, ya akhirnya kita merangkul semua, kita rembukan akhirnya bertemulah nama Justice Law, sepakatnya Justice Law. Karena Justice itu kan keadilan, Law itu hukum. Soccer itu ya bola. Kalau di Inggris kan football. Lah kita ngambil soccer itu dari Australia itu soccer. Gitu, soccers gitu. Berarti komunitas ini ada undang-undang ini? Nggak ada kali. Santai slow, olahraga sehat. Karena hukum kali ya, udah debat langsung nih. Malah semua dibikin pasal bingung, nanti nggak bisa masuk telat kena ini. Lihat kan langsung undang-undang nih hukum. Selengkat yang ada kartu kuning. Ada kisah unik juga. Jadi anak dari Pak Erik ini, Maldan juga sekolah di SSB SCS. Oh, SSB. Iya, nanti mungkin kita cerita kalau ada Coach Randy-nya kan. Soal SSB-nya itu ya. Biar kita tahu apa sih sekolah bola namanya. Kalau nggak salah yang sakit ya kalau bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggrisnya Sick Chicken Soccer. Sick Chicken Soccer. Oke. Berarti maksudnya kan dari hobi itu akhirnya cuman main bola sparring doang atau kayak sampai ikut kompetisi juga? Ya, awalnya itu kita malah sparring dulu. Sparring. Yang JLS ini ya? JLS ini kita sparring dulu. Nah, akhirnya ada kita itu berkumpul kebetulan dari Mas Nandi ini kan ada Mas Nandi dengan Mas Wira, kita latihan bareng, kita sparring, akhirnya kita sambil saling berbicara lah gimana nih kelanjutannya. Waktu itu bukan JLS nama kita, tapi No Name FC pada saat itu. No Name FC karena belum ada nama JLS belum ada. Jadi No Name. NN seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu ya akhirnya kita sepakat membentuk JLS, tapi tidak sebatas hanya JLS untuk di mini soccer. Sebenarnya mini soccer cuman kita juga bisa ke lapangan besar juga seperti itu. Cuman kalau untuk futsal kita masih belum. Nanti itu. Mungkin itu sih ditunggu. Berarti sempat ikut kayak turnamen gitu nggak? Sempat tanding gitu? Ya kita sempat turnamen juga di Kulunamu ya. Di Kulumanu atau mana? Kulumanu, Medan. Kulumanu. Jauh amat. Kulumanu. Ya kita sempat di turnamen di Kulumanu. Nah kebetulan pada saat itu ada beberapa tim kita ikut. Ya alhamdulillah dapat juara 2 pada saat itu. Nah kebetulan kemarin. Ya bukan kemarin nih. Ini bukan Pak. Nah ya. Boleh saya tunjukin Pak. Juara 2 itu dia. Tuh, boleh lihat. Seperti itu. Saya kira juara Piala Dunia nih, kaget banget. Iya. JLS sudah Piala Dunia gitu. Pasangan saya Argentina, kenapa JLS ya? Nah, itu kita 2 kali waktu di Kulumanu itu juara 2. Nah kebetulan kemarin Liga Sahur Membara itu kita dapat juara 2 lagi dan ini itunya. Oh, pas sahur mainnya. Iya. Bukan ya, tengah malam. Itu seminggu full kita nggak ini. Buset. Setiap hari kita mainnya. Kalau menjelang sahur berarti kena ya kan? Bisa-bisa sampai jam 2, kadang jam 2:30 pagi kita baru pulang. Gitu. Berarti maksudnya kalau kayak gitu kan serius dong. Berarti ada pelatihnya juga atau kayak cuman teman-teman yang suka bola dibentuk sendiri? Nah ya. Kalau untuk pelatihnya memang ada sebenarnya. Kalau untuk pelatih memang ada, cuman
pada saat itu pelatih ini kebetulan itu dari Coach Randy. Oh, ada coach datang ya. Lalu ada Coach Ojel kebetulan belum datang hari ini. Cuman itu pelatih yang kita tunjuk tuh 2 orang itu. Iya. Karena mereka juga sudah punya lisensi. Yang udah berkompeten di bidangnya sudah berkompeten di bidangnya lah intinya itu. Oh, berarti emang konsen, maksudnya nggak cuma hobi ya, konsen sampai ikut pertandingan juga ya? Seperti itu. Oke. Terus kegiatannya apa aja? Masa ada punya plan nggak mau kegiatan apa nih? Entah bikin turnamen atau gimana kalau dari komunitas JLS sendiri? Kalau JLS tuh udah pernah bikin turnamen. Pada saat itu kita bikin mini soccer peradilan cup pada saat itu. Itu di Metropolis. Nah kebetulan kita juara satu pada saat itu ya. Kita juara 1. Berapa pesertanya waktu itu ikut? Ada 8 ya kalau nggak salah 8 peserta. 8 peserta. Kita bertanding ya, akhirnya alhamdulillah kita dapat juara 1 di situ. Gitu loh. Dan kedepannya sih memang kita akan mengadakan mini soccer lagi untuk jilid 2 dan jilid 3 untuk peradilan cupnya. Nah nanti itu juga kita ada planning untuk yang SSB, rencananya untuk SSB. Jadi kita akan mengadakan turnamen peradilan cup khusus untuk SSB ya. Khusus untuk SSB. Seperti itu. Nah, Untuk Tangerang Raya ya Pak? Untuk Tangerang, untuk sekota Tangerang atau Tangerang belum tahu, nanti kita akan diskusikan dulu. Tapi untuk kayak komunitas bola sendiri menurut Pak Erik sih banyak nggak sih komunitas bola gitu? Apakah emang ya maksudnya kan hype-nya lagi banget nih soal bola Indonesia? Apakah memang dari dulu komunitas bola memang udah banyak? Menurut Pak Erik sendiri gimana? Kalau saya lihat komunitas bola itu banyak ya, karena kayak ini. Pada saat saya mengikuti setiap turnamen di Kota Tangerang khususnya ya, karena memang kita masih di Kota Tangerang. Itu banyak sekali turnamen-turnamen yang diadakan pada saat itu. Cuman saya kan masih belum mempunyai tim pada saat itu. Akhirnya kita mencoba, akhirnya kita rekrut lah pemain-pemain. Intinya kan saya merekrut pemain itu kan nanti dia intinya bisa bermain, tapi tetap harus memiliki komitmen kepada kita. Jangan mengharapkan bahwa sesuatu bola itu, kita bermain bola itu karena sesuatu hal, enggak. Kalau saya seperti itu dari dulu, karena saya inginnya kebersamaannya untuk itu, untuk bola itu. Jadi lebih pemahamannya kita berkumpul dengan satu tujuan, kita adalah atlet loh, kita adalah pemain. Kita berjanji dengan komitmen yang udah dibuat ya ibaratnya seperti itu. Bukan karena ngumpul karena sesuatu yang mungkin ya plus-plus lah. Kan itu kembali lagi ke sifat manusia. Itu kan kita balik lagi ke manusianya. Kenapa saya merangkul yang muda-muda pada saat hari ini ya. Saya merangkul tim-tim player-player dari untuk ke JLS itu ya untuk menghindari itu semua. Narkotika atau apapun itu ya, itulah. Hal positif ya Pak. Lebih hal positif ya itu. Nah, sejauh ini dari teman-teman komunitas sendiri, maksudnya emang tujuannya untuk bola pun atau kayak misalnya kita punya, karena komunitas kita udah lumayan banyak nih anggotanya, apakah emang ada tujuan lagi nih mau bikin apa lagi atau apa gimana? Karena kalau dari JLS tujuan sendiri, sih ada. Tujuan tuh ada. Kebetulan saya juga masih meraba-raba kayak Liga 4 kan seperti itu ya, karena ini kan masih meraba-raba. Karena jujur saya kalau untuk JLS kedepannya memang sudah ada planning, cuman kan saya tetap harus berdiskusi dengan pelatih seperti apa kan gitu, apa Liga 4 itu seperti apa. Jadi kan saya juga masih bingung, untuk Liga 4 itu masih kita raba-raba, tapi untuk kedepannya JLS itu nggak hanya sekedar main di Tangerang seperti itu. Beruntung sekali ya para pemain, mimpinya bakal besar soalnya. Amin. Oke, mungkin nanti kita bisa panggil Coach Randy ya. Iya. Boleh. Nah, kembali lagi Berdasi Project. Tadi kita bahas sedikit di awal nih. Kalau tadi ngebahas tentang SJS, kita ngebahas tentang SCS. Iya. Nah, sebelah saya nih boleh mengenalkan diri dulu nih. Di sebelahnya Pak Erik ada siapa nih? Oke, selamat malam. Nama saya Randy Siregar. Kebetulan saya sekarang melatih di SSB SCS di daerah Tangerang. Nah, boleh mungkin teman-teman belum tahu nih SCS itu apa sih, Pak? Nah, perlu diceritain dulu kayaknya Coach. Coach Randy ya. Ya, SCS itu sebenarnya SSB ya, Sekolah Sepak Bola SCS yang berdiri tahun 2018. Ya, di mana kita berdomisili di daerah Kota Tangerang, yaitu di lapangan Babakan ya, Lapas ya, belakang Lapas. Di situ kita memulai latihan dari usia
8 sampai usia 13 tahun atau 14 tahun paling besar. Paling besarnya Iya, ya. 14 tahun. Berarti kalau saya jelasin tuh kalau belakang lapas, kalau kita lewat dari Tang City lurus tuh ya. Iya, iya. Terus ada flyover, terus Betul. ada jembatan penyeberangan gitu kayaknya ya. Iya, masuk. Kalau masuk yang ada gang yang cuma Masjid, satu motor ya, masuk. betul. Oh, biar jelas. Iya, Iya. betul. Itu dari usia 8 sampai 13 tahun. 13 tahun. Nah, kok bisa sih kayak Coach Randy? Coach Randy sama siapa aja sih waktu bangun sekolah sepak bola SCS itu? Iya, Pengen tahu. sebenarnya sih ownernya tuh ada teman saya sendiri, sahabat saya sendiri, mantan pemain juga sama seperti saya. Ini adalah Coach Ojel, dia awal mula yang mendirikan sekolah sepak bola SCS tahun 2018 dan beliau mengajak saya untuk bergabung dengan pengalaman saya dan pendidikan ilmu yang saya dapatkan dari kursus, disuruh bergabung ke sekolah sepak bola SCS. Dulu berapa tuh siswanya kira-kira tuh? Lagi awal-awal di Ya 2018 kalau itu. awal-awal itu mungkin nggak sebanyak sekarang ya, Iya, karena iya. kita dari awal tuh merintis. Coach Ojel juga bilang sama saya dari awal itu mungkin siswanya itu kalau jumlah saya kurang pasti tahu, tapi kalau untuk domisili mungkin awalnya itu yang di daerah-daerah Babakan, Terdekat. ya terdekat Oh, lapangan terdekat. situ. Ya, oke, oke. Cuman alhamdulillah sekarang mungkin udah ada yang dari Cimone, ada dari Karawaci ya. Karawaci, Royal sini Royal, kan, iya. Cipondo. Cipondo. Alhamdulillah sudah terkenal lah nih SCS. Berarti salah satu Pak Erik juga ada anak ya di SCS. Iya, ada anak saya. Salah satunya anak Pak Erik nih. Oh, ada ya. Sebagai apa, Pak? Sama kayak saya, kiper lagi. Wah, kiper lagi. Anak nggak jatuh dari buah. Ais, anak jatuh dari buah. Pohon, anak jatuh dari pohon kena buah. Salah ya. Buah nggak jauh dari pohon. Oh, iya, iya. Nah, itu Buah kan. jatuh nggak jauh Buah dari jatuh pohon. nggak Iya. jauh dari pohonnya. Nah, Itu. Coach Reni boleh tahu Ya. itu kan dari SSB itu memang awalnya maksudnya dari independen sendiri dari Coach Randy ataukah dari pemerintah juga ikut bantu awal bikin SCS itu? Oh, itu inisiatif kita sebenarnya. Ya, jadi dulu tuh pemain teman-teman di Tangerang ini ada pemain-pemain liganya lah kan. Jadi waktu off itu kita ngadain latihan. Awal terbentuknya sebenarnya tuh ayam sakit. Ya, ada komunitas Unik ya. Unik ya, ayam sakit. Itu yang seniornya. Anak Covid Ya. gitu. Jadi Ntar cerita pasti ayam sakit kenapa jadi ayam itu sakit gitu. mungkin Coach Ojel mikir, wah kenapa nggak dibikin SSB? Hmm. Ya namanya itu dari situ mungkin dari di Inggrisin lah ya, biar jadi modern lah ya kan. Chicken soccer. Nah, di situ. Jadi inisiatif sendiri nggak ada sangkut pautnya sama pemerintah. Gitu. Kalau itu kan maksudnya berdiri kan belum ada modal segala macam nih. Nah itu akhirnya kenapa kan kita belum punya apa-apa nih. Akhirnya kenapa dia terus saja nih gitu. Oh, lo mau nanya itu pakai lapangan siapa gitu Ya, kali ya? maksudnya dari dana pribadi kah apa waktu itu gimana awal Iya, pembentukan? Jadi untuk fasilitas kayak lapangan, terus kan kalau ada pelatih kan harus dibayar. betul. Coach, kan seperti itu. Mungkin kita mau tahu gimana sih bisa berjalan gitu loh, Iya. Coach. Iya, awalnya sih emang ada apa namanya donatur. Ya di daerah sana ada donatur yang siap membantu terselenggaranya SSB ini. Kalau nggak salah dulu Pak Haji Amsar. Oh, ya Pak Haji, dia ya, Pak Haji. Dia yang membantu awal mulanya terbentuk dan alhamdulillah sampai sekarang. Untuk masalah pembayaran pelatih, entah itu operasional tim atau apa itu kita dibebankan kepada siswa atau orang tua itu membayar uang iuran. Oh, Ya, tiap latihan kah atau ya. tiap bulan kah? Pertama itu daftar. Oh, Ya, daftar itu mungkin mendapatkan satu apa namanya? Kayak Satu kaos, setel jersey ya, jersey. ya, Nah, kaos baru kaki dan lain sebagainya nanti ya. itu di iurannya itu kita bikin di pertemuan. Oh, per Iya, pertemuan. pertemuan itu nanti Boleh kita- saya tahu berapa per pertemuan? pertemuan itu 20.000 per Wow. sekali pertemuan. Ya. Generasi anak-anak yang Itu- punya anak tuh. Iya. Wah, kalau ke SCS keren banget pasti Iya. karena tidak terbebani otomatis Iya. kan. Karena sekali pertemuan mereka bayar. Itu maksudnya berapa jam pertemuan itu berapa jam skala jam Kita mulai latihan itu Durasinya. dari jam 4 sampai jam 6. pasti banyak basic ya basic. Iya, basic. Oh. Karena
itu tadi yang usia kecil itu dari hari seminggu 3 kali sampai 2 sampai 3 kali. Selasa, Kamis, mungkin hari Sabtu atau Minggunya nanti ada tryout atau uji coba. Yang usia besarnya itu di hari Senin, Rabu sama Jumat. Nah awal-awalnya gimana tuh pembentukan pas udah jadi? Apakah emang langsung ketika bikin itu langsung ada donatur atau gimana? Iya, jadi sebelum bentuk nih udah ada donatur, makanya kita berani, udah kebetulan lapangan juga ada, jadi kita bikin di situ di belakang lapas itu, jadi terbentuklah sampai sekarang. Ada kendalanya nggak ketika proses lagi, kan masih 2018-19 kan mungkin masih baru lah ya. Nah itu ada kendala nggak selama proses di SCS sendiri? Kendalanya masalah teknis atau masalah bebas, administrasi atau gimana? Ya boleh. Kalau untuk masalah administrasi saya kurang hafal karena itu yang ini Omojel ya. Oke. Tapi kalau masalah teknis mungkin iya. Karena melatih anak-anak tuh nggak segampang melatih pemain profesional, ya kan? Melatih anak itu ya kudu harus sabar. Ya beda kita melatih pemain-pemain yang udah benar-benar profesional sama yang benar-benar dari basic, dari usia 7 atau 8 itu benar-benar kita harus sabar. Karena itu pondasinya di usia-usia seperti itu untuk menjadi pemain bola. Jadi harus benar-benar kayak teknik dasar kayak passing, dribbling, shooting, heading, ya itu harus benar-benar ditekankan. Kan itu usianya sampai maksimal berapa yang boleh ikut bisa? Kalau kita yang sekarang ini 13, usia 13, kelahiran 2011. Setelah umur 13, 14 mereka kemana tuh selanjutnya? Ya nanti bisa kita, makanya itu kan ada Coach Ojel juga kebetulan dia pegang suratin Persikota. Kemarin usia 17. Ya nanti mungkin seleksi dari situ mungkin Om Ojel bisa ngambil dari SSB SCS untuk lanjut ke Persikota usia 17. Ya mungkin lu juga perlu tanya ke Pak Erik tuh rasanya sebagai kan punya anak kan. Orang tua. Didikannya dari coachnya seperti apa? Mungkin ada pandangan-pandangan lain masukan kali ya Pak Erik ya untuk apa sih sekolah bola itu harus bagaimana sih seperti apa dari pengalaman yang udah ada. Coba Pak Erik minta pendapatnya nih. Kalau saya tuh apa ya ke anak saya awal mulanya ke SCS aja kan saya taunya dari teman pada saat itu kan. Kebetulan sebenarnya waktu itu anak saya nggak di SCS, dia privat waktu itu di CTFD. Nah, kan sebenarnya umur 7 tahun tuh si Maldan itu, anak saya Maldan tuh jadi kiper itu umur 7 tahun. Awalnya dilatih oleh Kimung nih. Kimung punya temen, udah dimasukkanlah ke CTFD. Nah di CTFD itulah saya pertama kali ya baru kenal sama Ojel nih untuk coachnya SCS kan. Lambat laun hanya sekitar setahun ya mungkin saya diperkenalkan sama Ojel ngajak ke SCS, akhirnya saya antar nih anak saya ke SCS kan itu. Ya awal mula memang saya akui lah latihan pada saat di CTFD dengan di SCS itu berbeda. Karena awal masuk di CTFD anak saya nggak cengeng, tapi pas masuk SCS nih anak saya tuh nangis nih, ngambek ini susah itu. Karena memang gemblengan gemblengan itu agak keras, memang beda ya. Ya kebetulan ya mungkin dia juga masih kecil, masih belum inilah apa namanya untuk mentalnya masih belum. Tapi lambat laun ya akhirnya terbiasa ya akhirnya ya alhamdulillah mungkin banyak inilah untuk di SCS itu intinya bagi saya tuh saya nggak salah masukkan ke SSB itu kalau untuk anak saya karena banyak sekali perubahan-perubahan yang didapatkan dari SSB SCS itu seperti itu. Tapi ya kalau untuk sampai saat ini anak saya dari tahun 2024 masuk ke SCS sampai sekarang ya alhamdulillah banyak sekali perubahan-perubahan walaupun kadang masih labil mentalnya ya seperti itulah. Kalau kayak kemarin lagi turnamen dia kalah dia nangis ya mungkin ya kalau itu kan pembelajaran juga ya sebenarnya karena baru inilah kalau di CTFD itu kan tidak ada namanya turnamen ini tapi kan dengan adanya di SCS itu kan sesenangnya itu saya pengen anak saya tuh mentalnya bisa gitu loh. Iya. Berarti saya mengambil dari cerita Pak Erik ini Coach Randy ini berarti punya 2 peran ya. Selain jadi pelatih secara psikologisnya pengganti orang tua juga ya. Betul. Untuk perkembangan anak dong otomatis ya. Betul. Dan suasana di SCS itu seperti apa sih yang dirasain gitu maksudnya? Apakah keluarganya kental ataukah hanya menitipkan anak nih lo latihan ntar gue jemput pulang udah jamnya misalnya itu rasanya seperti apa sih Pak? Kalau saya itu apa ya bukan
bukan hanya menitipkan bagi saya tuh anak saya, saya ingin anak saya tuh belajar. Karena saya udah sampaikan ke si Maldan kan dari awal. Kamu mau jadi apa nih? Mau jadi pemain bola atau hanya sekedar hobi atau gimana? Ya awalnya kan dia mau jadi dokter. Enggak deh, jadi polisi deh kayak Eyang katanya gitu kan. Tapi lama-lama karena dia suka bola, akhirnya saya masukkan ke bola. Ternyata saya bilang mau jadi apa? Mau jadi striker kah? Mau jadi apakah? Ayah, aku mau jadi kiper kayak ayah. Ya udah, akhirnya jadi kiper lah. Tapi kenapa saya pilih SCS itu? Karena memang gemblengannya SCS itu bagi saya itu lebih bagus lah untuk pelatihnya juga. Ibaratnya kayak Coach Ojel, Coach Randy, ada Coach Leman, ada Coach Adit, dan sekarang kan Andreas. Ya alhamdulillah banyak sekali perubahan-perubahan yang anak saya dapatkan seperti itu. Mungkin itu sih kalau untuk dari saya ya. Coach Randy sendiri ada apa sih, ada mimpi apa sih untuk anak-anak Indonesia nih ngelihat sekarang nih ya, kan bola bener-bener jadi apa ya, suatu yang menggaung ya di telinga kita, di masyarakat kita gitu. Terus apalagi seperti tadi ada kepercayaan penuh nih dari orang tua nih. Ternyata SCS bisa mendidik. Nah itu kan pasti ada dasar dari Coach Randy sendiri. Apa yang nantinya bakal dilakukan gitu maksudnya. Iya, saya berharap sih salah satu, bukan salah satu aja, kalau bisa semua tuh jebolan SCS tuh jadi apa yang mereka cita-citakan, yaitu jadi pemain nasional lah. Ya, betul. Apalagi sekarang kita yang bilang Bapak Ray juga bilang booming sekarang sepak bola di Indonesia nih, lagi bener-bener lagi gencar. Apalagi kita menargetkan untuk lolos Piala Dunia 2026. Betul. Ya, Ketua Umum juga udah pasang target itu. Jadi yang ini ya, Pak? Ya. Bukan. Sama namanya saja. Cuma jabatannya beda. Jabatannya beda. Ya, jadi mudah-mudahan dengan adanya sekarang banyak sih SSB sekarang di wilayah Tangerang, khususnya kota Tangerang ini udah banyak benar, ada juga kompetisi-kompetisi yang bergulir tiap tahun, entah itu dari kota maupun yang ada di luar kota Tangerang. Dan alhamdulillah SCS juga beberapa mengikuti turnamen itu dan bahkan juga ada yang juara. Maka itu saya berharap mudah-mudahan kedepannya itu anak-anak didik dari SCS bisa berhasil di kemudian hari. Amin. Berarti dalam waktu dekat ini ada event bakal menuju nasional juga ya? Iya, di bulan Mei kita yang usia 14 dan usia 10. Wow. Akan ada turnamen Piala Semangat anak-anak. Orang tua dukung. Mungkin ada yang bertanya lagi. Kalau maksudnya kan kalau dulu saya kan zaman saya juga udah ada SSB nih. Iya. Nah, pembelajaran apa yang dilakuin oleh dari SCS sendiri ke anak murid? Kan tadi kalau Randy bilang nggak gampang nih latih anak-anak. Betul. Nah, adakah kayak pembelajaran khusus gitu untuk kayak bagi sekolah bola kan? Bola kan yang kayak bukan yang kayak kebutuhan kamu harus menang atau gimana gini. Pembelajaran seperti apa yang dilakuin dari SCS sendiri? Iya, kalau saya pribadi ya, semenjak saya juga pernah SSB, saya juga pernah sekolah bola sebelum akhirnya saya jadi pelatih pemain, pernah. Jadi kadang kita terlalu usia dini tuh terlalu ditarget. Nah ya, jadi ketika dia udah beranjak usia 15 sampai 17 tuh mereka udah puas. Jadi target-target itu yang dari kecil itu usia dini kalau bisa tuh jangan dibebankan ke anak-anak usia 8, 10 gitu. Karena juara itu ya menurut saya itu hadiah. Yang penting intinya itu bermain dulu. Bermain, dia suka dengan sepak bola, bermain dengan apa yang kita instruksikan itu. Kalau pelatih di luar lapangan dan pemain usia 10 atau 8 tahun di dalam lapangan itu, kalau kita teriak itu belum tentu dia paham. Ya, kalau kita bicara strategi belum tentu dia paham. Ya, biarkan anak itu dilepas untuk bisa bermain sesuka hati dia. Iya. Ya, untuk membiasakan kerja timnya. Ya. Oke. Entah itu hasilnya seperti apa, ya itu kita harus support. Ya. Kita jangan menyalahkan. Menyalahkan. Si A, si B, si C jangan. Ya, kalau emang tuh hasilnya bagus, berarti itu yang dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan lebih baik. Kalau zaman dulu kesannya gimana pas di zaman waktu ikut sekolah SSB sendiri? Ya, kalau dulu tuh waduh.
Kalau saya SSB itu ya dulu tuh pengalaman saya yaitu hasil itu lebih penting daripada proses. Oh. Ya. Tuntutan ya, Ya, lebih ke tuntutan ya. Kadang kalau di sekolah di SSB tuh misalkan 8 lawan 8 atau 7 lawan 7 tuh ada satu teman kita yang bagus, udah dia aja yang dapat bola. Kita nggak pernah dapat bola, yang penting dia dapat gol, gol ya. Jadi kita nggak berpartisipasi dong dalam pertandingan Bukan itu. kerja tim, Nah, kerja itu sama tim makanya. yang penting. Karena yang dituntut hasil. Tapi kalau untuk proses ya kita berani main dari kaki ke kaki. Ya kan? Nah, itu berarti kan kita terlibat tuh. Nah, tapi kalau menurut saya sekarang nih, apalagi sekarang filosofi sepak bola sekarang tuh modern ya. Apa yang sekarang kiper juga kan nggak hanya latihan di tangan, dia harus punya kaki juga harus kuat, bisa build up dari bawah apa segala macem. Nah itu sekarang makanya kalau bisa tuh SSB sekarang di saya bilang yang dari tadi yang saya bilang jangan mementingkan hasil tapi prosesnya. Keren. Berarti lebih maksudnya secara perkembangan sepak bola atau misalnya belajar sepak bola lebih bagus sekarang ya dibanding dulu ya? Iya betul. Kalau saya sih ininya pengalaman saya. Gitu ya. Jadi mindset, jadi cara penerapan ke anak-anak. Ya emang udah mulai berpikir tentang strategi ya, tentang fisik juga ya, tentang mental itu tadi yang Pak Erik ceritakan. Woi di ECS bisa anak gua nggak ngambek lagi ya. Mental berarti ada di situ itu. ya, pelatih memikirkan hal itu ya. Jadi bukan hanya teknisnya aja, tapi di luar itu seperti mental juga, mental bertanding. Gimana kita kalau menang, respect ke sesama lawan ya. Jangan berlebihan selebrasi atau gimana. Misalkan kita menang, kita minta salaman, jabat tangan atau gimana, itu yang dasar-dasar itu. Kalau kita kalah juga mengucapkan selamat kepada yang menang, itu basic seperti itu sih. Nah kalau dari Pak Erik sendiri atau Pak Coach sih ngelihat sepak bola misalnya kita seperti apa sih? Maksudnya kan kadang kebanyakan kalau kita ngelihat misalnya tim entah itu klub atau misalnya timnas ketika bertanding ketemu yang main dari luar atau liga dari luar tuh, terus kalau kalah dia mentalnya jelek, selalu dibilangnya seperti itu tuh. Apakah emang sejelek itu? Karena kan tadi dibilang dari Coach Randy pun kita udah ngelatih mental dari kecil kan. Nah apakah ada sistem yang salah dari pas usia gedenya atau gimana tuh? Ya kalau menurut saya itu dia kadang kan usia-usia yang saya bilang tadi, usia kita merasa puas di usia-usia junior. Ya kadang banyak turnamen-turnamen di luar gitu, Indonesia yang mewakili turnamen di luar seperti usia 12 ada Danon itu. Iya Danon. Ya kalau di luar negeri di Eropa itu seperti kayak apa sih namanya, turnamen biasa. Nah kita tuh selalu ditargetkan ya. Wah bangga lah, wah juara Danon ini di Prancis, juara inilah ketemu Zidane. Jadi merasa dia, gue udah juara. Tapi kedepannya kan yang dilihat nggak itu, yang dilihat senior. Prosesnya itu harus bisa berjalan. Ya, kalau bisa sih juaranya di senior. Kalau bisa itu namanya pencapaian. Di kecilnya kita belajar. Walaupun di mana tempat ya, mau di dalam negeri, mau di luar negeri, seperti itu ya Coach. Berarti harusnya yang dirubah apakah dari kadang kan tadi dari Coach Randy kan saya udah sampai usia 13 nih, mungkin secara personal kita ngedidik udah bagus nih. Tapi kan dari usia itu kan nanti dia mungkin cari ke tempat lain tuh gimana, apakah emang sistemnya dari setiap coach atau sekolah SSB sendiri nggak menanamkan soal mental atau gimana? Apakah dari pemainnya juga gitu? Iya. Kadang kan cepet puas. Nah itu yang membuat cepet puas itu kan, nah itu dia gimana ya problemnya? Iya makanya kita mulai dari usia-usia dini nih kayak 8, 9, 10 itu ya harus ditanamkan mental-mental seperti itu. Jangan ketika udah U15, U17 baru ditanamin itu. Nah, itu kan kan usia-usia 15 itu kan tahu sendiri kalau anak-anak sekarang kan pengen apa sih namanya, menunjukkan jati diri dia. Nah, pergaulan masih agak bercabang nih, mau ikut-ikut yang rame lah, ikut-ikut nongkrong lah apalah. Nah, jadi ntar sepak bolanya jadi dikesampingkan. Nah, itu. Jadi makanya dari awal dari kita udah sepakat sama Coach Ojel semua tim kepelatihan dari SCS intinya itu dari akar rumputnya dulu, grassrootsnya dulu, kayak usia 8, 10, 12 itu kita tanamkan mental nggak puas. Maksudnya nggak puas tuh haus dengan prestasi. Jangan udah juara ini stop. Oke. Nah mental itu jangan juara misalkan di Kota Tangerang. Kalau bisa
Jabodetabek. Kalau bisa nasional. Kalau bisa lagi udah nasional, kenapa nggak internasional? Oh, iya. Kan gitu kan. Amin. Rasa nggak puas Iya, ya. Betul. Itu yang membuat anak-anak pun termotivasi terus Iya, ya. betul. Oke. Berarti mental itu sejak dini ya. Sejak Ya. ini. Dari awal. Kalau dulu kan nggak tahu ya, mungkin anak nggak dilatih itu kali ya. Kalau zaman-zaman dulu kali ya. Kok Pak Erik sendiri pandangannya apa tentang sepak bola? Pandangan saya sepak bola udah banyak berubah dari zaman saya itu ya seperti itu. udah banyak Ya seperti yang Coach Reddy sampaikan ya. Kebetulan kan saya juga umur juga nggak terlalu sama jauh lah. Oh. Tetap dulu itu tidak ada nama kita dilatih mentalnya ini nggak. Memang kalau untuk zaman sekarang ya berubah. Zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Mental itu dari zaman sekarang inilah yang mulai agak diperhatikan seperti itu kalau dari saya. Mungkin itu. Disiplin gitu gua. Apa tetap sama Disiplin disiplin ya. berarti? Kalau untuk disiplin mungkin kalau zaman dulu kalau saya Iya. pribadi waktu saya sempat latihan di SSB waktu itu di Cipondo Makmur pada saat itu saya disiplinnya itu masih kurang pada saat itu. Oh. Kalau untuk saya ya karena waktu itu saya pernah di SSB Cipondo Makmur di apa kalau Cimak ya. Waktu di Cimak saya kebetulan dulu itu masih kecil itu 3 tahun cuman memang disiplin itu masih kurang kalau untuk saya. Tapi untuk mental bertanding pun masih setengah-setengah kalau menurut saya ya. Tapi kalau untuk saat ini kalau saya melihat anak saya di SCS itu mentalnya lebih ditekankan agar lebih kuat seperti itu kalau saya. Mungkin itu. Entah kalau Coach Reni seperti apa gimana? Ya, fondasi awal itu emang disiplin ya. Karena dengan disiplin kita terapkan disiplin di lapangan, otomatis nanti mereka juga bakal terbawa di luar lapangan. Ya entah itu disiplin jam tidur, ya kan, jam makan. Oh, ya, nah di itu keseharian jadi rumah ya. keseharian rumah. Jadi kita tekankan emang dari awal tuh disiplin menuju ke pemain profesional tuh nggak gampang. Jadi harus benar-benar disiplin ketat. Ya, nah itu kalau di lapangan ya disiplin jaga lawan, ya kan, disiplin Posisi kali ya. posisi Oh, ya, ya, betul disiplin ya. kehadiran mungkin Kehadiran, ya kan. Misalnya jam 4 ya bilang kalau bisa setengah Setengah 4 sudah setengah jam hadir. sebelum waktu latihan udah hadir. Kayak hal-hal kecil itu sih sebenarnya. Membiasakan untuk Ya. bisa menempatkan waktu yang Ya, benar bisa ya. karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Nah terakhir nih harapan dari Pak Erik sendiri atau Coach Randy untuk kan tadi dibilang perkembangan sepak bola anak juga semakin makin bagus nih dari mungkin strategi kita juga belajar. Kalau dulu kan paling cuma hasil, sekarang diajarin prosesnya. Berarti kita masyarakat sendiri optimis dong, maksudnya dari anak yang belajar sepak bola dari usia dini bakal lebih berkembang dibanding yang zaman dulu. Secara sepak bolanya maksudnya bisa maksudnya teman-teman bisa belajar mungkin di liga luar, nggak cuma di liga Indonesia gitu. Adakah pandangan kita bakal bisa jadi, mungkin harapan kita bisa jadi masuk Piala Dunia nih untuk anak yang zaman sekarang. Apalagi kan lagi ngetren nih. Maksudnya dari segi anak sepak bola, anak yang masuk sekolah sepak bola juga banyak gitu, nggak kayak dulu. Maksudnya sekarang jenjangnya juga ada Antusiasnya, nih. Iya, ya, antusiasnya, banyak jenjang ya. karirnya juga ada nih. Nah, ngelihatnya sendiri gimana? Seoptimis apa, seantusias apa dari Pak Erik atau Coach Randy? Lihat sepak bola anak ikut sepak bola. Iya, saya sih optimis ya, karena banyak yang saya bilang tadi SSB di Indonesia khususnya di Kota Tangerang tuh udah menjamur ya, apalagi banyak turnamen-turnamen juga di mana di Indonesia itu banyak usia-usia dini, nggak kayak saya dulu masih gampang dihitung jari lah turnamen. banyak Kalau ya? ya, kalau sekarang tuh banyak. Oh. Ya makanya bersyukurlah nih anak-anak sekarang nih kan, makanya banyak turnamen, banyak kejuaraan yang bisa diikutin ya. Dan untuk keseluruhan sepak bola nasional ya, saya berharap tuh kalau bermimpi tuh ya untuk anak-anak nih SCS, kalau bermimpi tuh jangan di dalam negeri aja. Kalau untuk misalkan saya mau main di Persija atau Persib, ya mimpi Persib aja, mimpi ya. tuh harus jauh, harus Iya. tinggi. Ya minimal kalau nggak Liga Jepang gitu ya, Wow. Liga Ya, Jepang, ya, Liga ya. Korea, ya mentok-mentok kan jatuhnya Liga Thailand lah kan. Ya kalau bisa- Negara-negara maju ya. jangan Oh, misalkan betul. kita bermimpi main di Persib, main di Persija, toh jatuhnya Liga 2, Liga 3 juga kan gitu kan. Kalau emang nggak mampu gitu. Iya, Tapi betul, kalau betul, bermimpi kita untuk Lebih tinggi ya. lebih tinggi main di Eropa ya, kalau bisa lah dengan adanya pemain sekarang yang naturalisasi ya. Jadi kita bisa berkaca nih, pemain-pemain yang mau benar-benar tembus tim nasional harus berkaca. Oh saya nih sebenarnya kemampuan saya kurang nih, berkaca dengan pemain timnas yang sekarang. Berarti harus apa
Nah, berarti harus latihannya ditingkatkan, disiplinnya itu makanya mudah-mudahan ya dengan adanya banyaknya SSB khususnya SCS ini dapat melahirkan bibit-bibit muda pesepak bola di kemudian hari itu. Amin, amin. Nah, terakhir dari Pak Erik gimana tadi? Apa? Ya harapannya untuk sepak bola ikut SSB. Kalau untuk saya harapannya ya semoga kedepannya untuk SSB seluruh Indonesia ya, kalau untuk saya ya semoga semakin maju, pandangannya pun semakin ke depan, mentalnya pun makin kuat. Mungkin udah sih seperti itu. Oke, nah itu tadi kita bincang dengan Pak Erik dan Coach Randy. Gimana antusias dan anak sekarang yang ikut sepak bola ya? Pertama itu jangan lupa mental. Nah itu mental sangat banget penting itu buat generasi anak sekarang. Terus disiplin juga itu penting dalam menanamkan sepak bola. Terima kasih untuk waktunya Pak Erik. Pak Erik, Coach Randy, sama-sama. Dan selalu menjadi penerang buat anak-anak. Ya, amin. Terima kasih buat sepak bola ya. Terima kasih buat sepak bola juga. Oke, terima kasih.